kita masih dalam tema yang sama, yaitu anugerah yang mengubahkan. Anugerah yang mengubahkan. Dari pertemuan pertama, dalam minggu pertama, kita telah belajar tentang definisi dari anugerah dan kasih karunia. Anugerah adalah hadiah yang diberikan Allah kepada manusia yang sebenarnya manusia tidak layak. Karena manusia adalah makhluk yang seharusnya dihukum, seharusnya binasa dan dimurkai. Tetapi oleh karena kasih dan belas kasihan Allah, Allah mengirim anaknya yang tunggal untuk penebusan dosa manusia. Kemudian di minggu kedua kita belajar tentang orang yang telah menerima anugerah harus hidup dengan cara-cara hidup sebagai manusia baru yang telah disampaikan oleh KS. Sekilas saya mendengar tentang apa yang disampaikan oleh Mama Mary dari Bapak Gembala dan dari KS, juga belajar tentang anugerah itu dikaruniakan bukan karena kekuatan kita, tetapi kita tidak boleh menyia-nyiakan anugerah itu, melainkan kita hidup sebagai orang yang sepantasnya berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Nah, hari ini sebelum minggu terakhir besok, saya coba untuk melihat secara luas bagaimana kita melihat anugerah Allah, bagaimana kita melihat usaha Allah sepanjang sejarah, bagaimana kita melihat inisiatif Allah, dan bagaimana kita melihat kita yang harusnya binasa, dan bagaimana pada akhirnya kita hidup sebagai orang yang berterima kasih atas karya keselamatan yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita mulai dengan Titus 2 ayat 11 sampai 14. Titus 2 ayat 11 sampai 14. Kita langsung sampai 15 saja. Saya membaca ayat 11, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 12. Kita bertemu di ayat 15 dalam hitungan ketiga. Titus 2 ayat 11 sampai 15. Judulnya kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk meluruskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan yang sendiri yang rajin berbuat baik. 1, 2, 3. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Yang berbahagia ialah ia yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Secara singkat, Paulus menulis surat kepada Titus untuk memberitakan bahwa Allah telah memberikan kasih karunia kepada semua umat manusia. Yang seharusnya manusia binasa, yang seharusnya manusia dihukum, manusia pada akhirnya diselamatkan, diangkat menjadi mitra Allah, berhak menerima harta warisan, dan responnya adalah hidup dengan wibawa ilahi. Dengan hidup dengan wibawa ilahi itu, manusia memberitakan kabar baik. Dan manusia memberitakan kabar baik, sehingga lewat kehidupan manusia, orang bisa melihat perwujudan Kristus dan berita keselamatan yang menjadi kekuatan Allah. Manusia dapat menerima keselamatan. Kurang lebih itu gambaran besar yang hendak Paulus tulis kepada Titus untuk diberitakan kepada jemaat. Nah, apa yang hari ini kita akan belajar secara luas tentang anugerah yang mengubahkan? Saya akan mengupas tentang bagaimana usaha Allah sepanjang zaman untuk menyelamatkan manusia. Dan saya akan mengupas tentang kondisi manusia yang seharusnya tidak layak untuk menerima anugerah. Kemudian saya akan membahas tentang inisiatif Allah dengan mengirim Yesus Kristus. Dan kita akan sampai pada bagaimana kita berespon. Dan kita mulai dengan yang pertama, usaha Allah sepanjang sejarah untuk menyelamatkan manusia. Seperti yang saya telah sampaikan berulang-ulang kali, saya mengajar kita di tempat ini bahwa manusia
diperhadapkan dengan yang namanya pohon pengetahuan baik dan yang jahat, dan diperhadapkan dengan pohon kehidupan. Kalau manusia memakan pohon yang ada di Taman Eden dan memakan pohon-pohon kehidupan itu, maka manusia dalam tanda petik menjadikan Allah sebagai sumber kehidupan dan pusat kehidupan. Tetapi sebaliknya, manusia dilarang untuk makan pohon buah pengetahuan yang baik dan jahat, tetapi manusia memakan itu. Sehingga manusia tahu apa yang baik dan yang jahat, tetapi yang baik dan jahat itu tidak sepenuhnya yang baik dan jahat menurut versi Allah, tetapi menurut versi manusia. Yang namanya baik dan jahat menurut versi Allah adalah suka tidak suka harus taat, mau tidak mau harus dilakukan. Tetapi versi baiknya manusia bukan berdasarkan kehendak Allah, tetapi versi baiknya manusia berdasarkan keuntungan manusia. Makanya kita bisa lihat sepanjang sejarah, keputusan manusia kebanyakan bukan berdasarkan takut akan Allah. Keputusan manusia kebanyakan berdasarkan apakah itu menguntungkan manusia, apakah itu menguntungkan golongannya, apakah itu memperbesar kerajaannya atau tidak. Dari sini kita bisa lihat seharusnya manusia memilih Allah, tetapi manusia lebih memilih keuntungan diri sendiri. Tetapi apakah Allah lepas tangan dengan manusia? Allah tidak lepas tangan dengan manusia. Bukan Adam dan Hawa yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari Adam dan Hawa. Dia bilang, Adam, di manakah engkau? Adam mulai dengan menyalahkan keputusan Allah dengan menempatkan Hawa. Dia bilang apa? Perempuan yang Allah taruh di samping saya, dia sudah kasih saya buah untuk makan. Hawa pun mulai dengan begini, ular yang ada di tengah pohon ini menggoda saya. Lihat, manusia telah memilih yang salah. Tetapi ketika Allah mencari manusia, manusia pun masih menyalahkan keputusan Allah. Tetapi apa yang Allah lakukan? Allah dengan keadilannya mengusir mereka dari Taman Eden. Tetapi Allah membunuh binatang untuk mengambil kulitnya supaya manusia tidak keluar dengan telanjang. Dalam disiplin ilmu yang saya belajar ada yang namanya tipologi. Tipologi itu gambaran yang samar-samar ada di Perjanjian Lama yang pada akhirnya menggambarkan tentang karya keselamatan Kristus. Jadi binatang yang diambil, dipotong dan diambil kulitnya dan darahnya terpercik, itu menggambarkan Allah yang telah melihat manusia berdosa, tetapi Allah masih mau untuk menutupi ketelanjangan dan kemaluan mereka, dan di situ ada darah yang tercurah. Lihat, ada pelanggaran, ada penuduhan terhadap Allah, tetapi Allah masih menutupi malu manusia. Itu menggambarkan apa? Manusia tidak pantas untuk menerima kasih, tetapi Allah tetap memilih untuk mengasihi manusia. Itu adalah narasi yang ada di Taman Eden. Narasi kedua adalah narasi yang ada di Gunung Sinai. Agenda utama Allah memanggil dan mengumpulkan bangsa Israel di Gunung Sinai jelas. Allah hendak menjadikan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, sebagai bangsa pusaka Allah. Sehingga ketika dia menurunkan 2 loh batu dan mereka membaca 2 loh batu itu, Allah mengikrarkan bangsa Israel menjadi bangsa kepunyaan Allah, dan Allah menjadi bangsa, Allah menjadi Tuhan atas bangsa itu. Tetapi kita tahu narasi itu, kita telah belajar di sekolah minggu, yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah ketika mereka menganggap Musa berlambat-lambat, yang dilakukan adalah semua berkat yang telah Allah berikan melalui hati orang Mesir, mereka kumpulkan untuk menyembah berhala. Lihat, dari narasi Eden ke narasi Gunung Sinai, Allah seharusnya dipilih untuk menjadi Allah bagi umatnya, tetapi yang mereka lakukan, mereka memilih Allah lain untuk hidup suka-suka mereka. Kemudian kita lihat narasi yang ada di Padang Gurun. Di Padang Gurun, Israel telah diperlengkapi oleh 2 hal utama yang Allah berikan kepada mereka. Yang pertama, mana yang turun dari sorga. Mereka tidak punya sumber makanan, tetapi Allah memberikan sumber makanan turun langsung dari sorga. Dan yang kedua, pada siang hari Allah menjadi tiang awan bagi mereka, dan pada malam hari Allah menjadi tiang api
untuk menghangatkan mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan? Sepanjang sejarah perjalanan Israel di padang gurun, mereka selalu mengingat kenikmatan hidup di Mesir ketimbang berkatnya Allah. Lihat, Allah menawarkan diri untuk menjadi sumber makanan. Allah menawarkan diri untuk menjadi sumber perlindungan pada siang hari dan malam hari. Tetapi manusia memilih mengingat kenyamanan dan dosa masa lalu. Dan kita akan melihat narasi yang ada di Hakim-Hakim. Kita akan melihat narasi yang ada di Pembuangan. Kita akan melihat sepanjang sejarah perjalanan Israel. Intinya adalah Allah menawarkan diri, tetapi manusia memilih yang lain. Mari kita buka dalam Roma 1. Roma 1 ayat 18. Hukuman atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Lihat ayat 21 dan ayat 22. Sebab sekalipun mereka telah mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang yang berjalar. Paulus berusaha menggambarkan dalam kitab Roma, khususnya Roma 1, 2 dan 3, tentang manusia yang jahat, tentang manusia yang berdosa, tentang Allah yang menawarkan diri, tetapi manusia lebih memilih untuk menciptakan sosok Allah yang lain. Kalau kita di posisi Allah, apa yang kita lakukan? Misalnya kakak Jope punya anak misalnya, berulang-ulang kali telah diberikan yang baik. Ini saya kasih kamu buku yang baik, ini saya kasih kamu pulpen yang baik, ini kasih kamu semua yang baik. Dia tidak mau. Dia lebih pilih pencuri bukunya teman. Dia tidak mau. Dia lebih pilih untuk pencuri di kios. Apa yang dilakukan? Kita sebagai manusia pasti jengkel dengan anak yang model begini. Kenapa? Telah disiapkan semua yang baik, tetapi lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau kita bicara tentang usaha Allah sepanjang sejarah, kita berbicara tentang Allah sebagai Bapa, Allah sebagai Tuhan telah berusaha sepanjang sejarah untuk mengasihi manusia dengan kasih yang begitu besar. Tetapi manusia selalu memilih untuk mengasihi yang lain daripada mengasihi Allah. Ketika saya belajar ini langsung menjadi kritik pribadi untuk saya dan kritik untuk kita semua. Betul ke sonde? Pasti berulang-ulang kali Allah telah berbuat baik kepada kita. Berulang-ulang kali Allah telah menolong kita. Berulang-ulang kali kita telah melihat bagaimana cara Tuhan menolong kita dalam masa-masa genting dalam kehidupan kita. Tetapi berulang-ulang kali pun kita lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsu kita. Berulang-ulang kali pun kita lebih memilih untuk mengikuti amarah kita. Berulang-ulang kali kita lebih memilih untuk melakukan sesuatu yang kita anggap baik ketimbang apa yang Allah anggap baik, yaitu kehendak dan ketaatan. Nah kalau ini masih menjadi pengantar untuk anugerah yang mengubahkan. Jadi yang kita belajar pertama, usaha Allah bertepuk sebelah tangan. Kita belajar tentang kondisi manusia. Sejak manusia keluar dari Taman Eden, mereka telah mengetahui yang namanya baik dan jahat. Seharusnya secara logika yang terjadi adalah manusia menjadi orang-orang yang dapat membangun peradaban sesuai kehendak Allah. Karena kehendak Allah pasti baik. Kehendak Allah pasti tidak merusak. Tetapi apa
yang dianggap baik oleh Kain adalah ketika persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Yang dianggap baik menurut Kain adalah menghabisi nyawa Habel. Kita bisa melihat kondisi manusia ketika lebih memilih buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat adalah bertindak semena-mena dan suka-suka. Apa yang baik menurut manusia? Yang baik menurut manusia adalah narasi kerajaan Babel. Menara Babel dibangun oleh salah satu seorang yang namanya Nimrod. Mereka berkomplot untuk membangun yang namanya Menara Babel. Dia bilang begini, mari ketong satu suara, mari ketong satu hati, mari ketong bersepakat untuk membangun menara supaya sampai ke tempat maha tingginya Tuhan. Apa yang baik menurut Nimrod dan kawan-kawan adalah membangun sebuah persepakatan untuk bangunan yang melawan Allah. Kemudian apa yang baik menurut raja-raja yang ada pada waktu itu? Raja Tirus dan raja-raja yang lain. Mereka berkumpul, bersekongkol untuk membunuh orang-orang Israel dan membuktikan bahwa kerajaan mereka jauh lebih kokoh daripada kerajaan monarki Allah yang ada di dunia. Bapak Mama perhatikan. Kalau kita melihat kondisi kita berulang-ulang kali tanpa kita sadar, meskipun kita telah diselamatkan, agenda kita lebih banyak adalah agenda untuk membangun kerajaan sendiri. Jelas, agenda untuk membangun kerajaan sendiri. Saya sudah bersaksi di PDKC Anugerah. Saya bersaksi lagi tentang refleksi saya ketika saya ikut konser, karena saya dengar lagu-lagu GPCC kan kebanyakan memang lagu-lagu pengagungan dan lagu-lagu tentang bagaimana Allah merancang kehidupan manusia. Impresi saya pribadi waktu itu adalah saya langsung minta ampun kepada Tuhan karena saya merasa kebanyakan hidup saya dipusingkan oleh agenda saya. Bagaimana usaha saya bisa lancar, bagaimana pelayanan saya bisa lancar, bagaimana hidup saya bisa baik. Tidak salah menurut ukuran manusia, betul tidak? Apa yang salah dengan memikirkan usaha yang lancar? Apa yang salah dengan memikirkan pelayanan yang lancar? Apa yang salah dengan memikirkan agenda kehidupan? Tetapi ingat, kita sebagai ciptaan dan tebusan, kita bukan milik kita sendiri lagi. Kita ada dalam kerajaan Allah, kita tidak hanya mengerjakan agenda pribadi. Kita sedang mengerjakan agenda Tuhan. Maka kalau saya berpikir tentang usaha saya harus berpikir apa kehendak Tuhan dalam usaha saya. Maka ketika saya berpikir tentang pelayanan saya tidak hanya berpikir tentang karir pelayanan yang naik, tapi saya berpikir apa kehendak Tuhan atas pelayanan saya. Ketika saya berpikir tentang keseluruhan hidup saya, bukan tentang agenda hanya sekedar untuk baik atau tidak, tetapi apa yang baik menurut pandangan Tuhan. Sepanjang sejarah manusia bergulat dengan agenda untuk membangun kerajaan sendiri supaya ia membuktikan ia lebih hebat daripada Tuhan. Tetapi fakta yang ada adalah Allah membuktikan waktu mereka semua dipecah belah sampai sekarang mereka tidak mampu mencapai yang tinggi. Secara psikologi manusia itu ingin bergantung pada orang yang lebih kuat. Misalnya anak kalau ada orang tua pasti dia lebih rasa aman. Orang tua pun sama, ketika ada orang tua dia rasa lebih aman. Kalau kita masuk dalam pemikiran yang lebih luas lagi, kebanyakan manusia di dunia menciptakan Tuhan versi sendiri untuk merasa aman. Makanya kalau kita pergi ke kampung-kampung, kita akan ketemu orang yang pergi ke pohon-pohon besar untuk berdoa. Orang yang pergi ke rumah adat atau orang yang pergi ke tempat manapun untuk mendapat jawaban kehidupan. Sekarang memang secara psikologi kita itu membutuhkan satu sosok yang jauh lebih besar untuk bergantung. Makanya dalam buku Charles Duhigg tentang The Power of Habit, dia bilang salah satu untuk memperbaiki kebiasaan yang buruk itu dengan ada intervensi yang lebih besar dari yang namanya kekuatan spiritual. Makanya ada beberapa orang yang lari ke hipnoterapi, ada beberapa orang yang akhirnya lari ke komsel-komsel ke hamba Tuhan, ada beberapa orang yang lari pada gerakan-gerakan tertentu yang berbau mistis. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya pergumulan mereka, agenda mereka dapat selesai. Nah, kita bisa lihat di sini sepanjang sejarah manusia berusaha untuk membangun kerajaannya sendiri. Manusia berusaha membangun kerajaannya dimulai dari Eden sampai kepada Golgota
mereka kira mereka berhasil. Mereka kira mereka sukses. Maka saya sampai pada sebuah kesimpulan. Manusia ada pada puncak kejahatan. Tetapi Allah juga ada pada puncak kasih-Nya. Ketika manusia di titik mereka membunuh dalam tanda petik putranya yang tunggal. Di situ Allah menyatakan bahwa puncak kejahatan terbesar, disitulah yang kita sebut sebagai puncak anugerah Allah. Maka Bapak Mama Saudara sekalian, saya tidak membenarkan kita semua untuk tinggal dalam dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tetapi ada satu hal yang saya pengen kita terima dengan iman. Di titik di mana kita merasa tidak layak untuk melayani Tuhan. Di titik di mana kita merasa Tuhan telah menolak kita. Di titik di mana kita merasa terlalu kotor untuk datang kepada Tuhan. Ingat akan narasi dari Eden sampai Golgota. Puncak kejahatan manusia dibalas dengan puncak kasih Allah lewat anugerah keselamatan. Oleh sebab itu, setan mengambil peluang dengan menuduh dalam hati kita untuk jauh daripada Allah. Tetapi kasih Allah mengingatkan kita lagi bahwa kasih karunia anugerah tidak pernah gagal untuk memanggil kita kembali. Itu pelajaran yang kedua. Usaha Allah sepanjang sejarah untuk menawarkan kasih-Nya. Dan yang kedua, kondisi manusia yang seharusnya binasa, tetapi Allah memeluk manusia dengan kasih. Mari kita buka Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puncak kejahatan manusia dibalas dengan puncak kasih Allah. Maka pelajaran yang ketiga yang kita belajar adalah anugerah Allah terlihat dari inisiatif Allah turun ke dunia. Inisiatif Allah untuk turun ke dunia. Kalau saya ada di posisi enak, kalau saya ada di posisi aman, buat apa lagi saya kembali ke posisi tidak enak? Apalagi untuk orang yang kurang ajar. Apalagi untuk orang yang tidak tahu diri. Apalagi untuk orang yang jahat terus-menerus dengan kita. Bersyukur Tuhan bukan manusia. Bersyukur Allah mengasihi kita bukan karena kehendak kita. Karena Roma 5 ayat 8, bahkan waktu kita masih berdosa, Allah telah mengasihi kita. Maka kalau kita bicara tentang inisiatif Allah, kita bicara tentang kasih agape. Kita bicara tentang kasih tanpa melihat syarat dan kondisi. Itu yang Allah kerjakan dalam kita. Nah, biasanya seperti yang saya pernah bahas, biasanya kalau orang menerima kasih yang gampang, kasih yang gratis, dia anggap remeh. Betul ya Kakak Jope? Tetapi dalam Roma 6 ayat 1 sampai 2 kita belajar. Paulus bilang begini, orang yang telah terima kasih karunia, orang yang telah terima anugerah Allah, orang yang sungguh-sungguh tergugah oleh kasih Allah, selalu termotivasi untuk tidak mungkin tinggal dalam kejatuhan. Maka inisiatif Allah menjadi penting karena kita mengingat bahwa keberadaan kita di tempat ini, keselamatan kita, posisi yang kita yang baik, bukan karena kekuatan kita. Itu murni karena belas kasihan Allah dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat 10. Dan inilah kasih itu,
Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Lanjut ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Inisiatif Allah seharusnya mendatangkan motivasi yang kuat untuk menimbulkan kasih kepada kita. Ada orang bilang begini, "Weh, kenapa lu nih suka berbuat baik? Kenapa lu nih gampang memberi? Kenapa lu nih kalau orang mau kasih jahat dia lucu, lu soalnya bisa ganggu?" Ada yang bilang begini, selama beta hidup, beta lihat orang buat jahat bebe bapak mama kasih ampun sah. Beb bapak mama sonde anggap ini mau balas-balas begitu. Itu karena apa? Karena anak melihat teladan orang tua. Sebagaimana manusia melihat teladan Allah, begitu pula kita pun harus melihat bagaimana Allah telah mengasihi kita. Maka kita bilang begini, beta suka kasihi lu, bukan lu yang kasihi beta, harusnya kamu saling mengasihi. Jadi kalau kita bicara tentang inisiatif Allah, kita bicara tentang Allah yang mengorbankan diri, menghasilkan manusia yang tahu berterima kasih. Allah yang mengorbankan diri, menghasilkan manusia yang mengikuti teladan Allah juga. Inisiatif Allah dapat terlihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan hanya percaya kita diselamatkan, itu dimulai dengan kasih Allah, anugerah Allah, rahmat Allah diberikan kepada manusia, sehingga ketika kabar baik itu datang diterima lewat percaya kepada Allah. Pertanyaannya, apakah percaya yang menyelamatkan manusia atau kasih Allah? Itu bisa kita mengerti dengan analogi yang sering saya sampaikan di tempat ini kepada kita semua. Analoginya seperti apa? Kita hendak tenggelam, tidak bisa menyelamatkan diri, hampir jatuh dan mati. Tetapi Allah datang dengan kapal, mengulurkan tangan kita, dan kita menangkap tangan Allah. Kita tidak akan selamat kalau Allah tidak mengulurkan tangan. Kita tidak akan selamat kalau Allah tidak berbaik hati mengangkat kita dari ketergelaman. Respon kita, yang tangan kita menangkap kepada tangan Allah, disebut respon yang aktif tapi pasif. Respon yang aktif tapi pasif. Saya juga sulit untuk menjelaskan kepada kita semua, tapi biar kita terima dengan iman, supaya kita mengerti bahwa keselamatan kita bukan hanya sekedar karena kita percaya. Keselamatan kita murni karena Allah mengasihi kita. Narasi tentang dirham yang hilang, narasi tentang domba yang hilang, narasi tentang anak yang hilang, menggambarkan seharusnya kita binasa, seharusnya kita telah dihukum, seharusnya kita telah mengalami murka yang begitu besar, tetapi Allah tidak menyerah untuk menangkap kita kembali. Anugerah yang mengubahkan tidak berbicara tentang kita yang semakin taat agama. Anugerah yang mengubahkan tidak bicara tentang kita yang semakin rajin beribadah kelihatan. Anugerah yang menyelamatkan tidak hanya berbicara tentang kita rajin berdoa dan baca Alkitab. Anugerah yang menyelamatkan itu berbicara tentang kesadaran bahwa Allah telah berbelas kasihan kepada saya. Allah telah menebus dosa saya, sehingga hidup saya bukan milik saya sendiri. Sehingga bukan hanya sekedar aturan agama, bukan hanya sekedar apa yang baik dikata orang, tetapi tindak tanduk duduk berdiri setiap inci kehidupan kita. Seperti yang dikatakan Abraham Kuyper, tidak ada satu inci pun dalam kehidupanku yang tidak kupersembahkan kepada Allah. Karena memang hidupku bukan milikku lagi, tetapi hidupku telah ditebus dengan harga yang mahal. Oleh sebab itu, tubuhku adalah media untuk memuliakan Allah. Jadi kalau kita bilang anugerah yang mengubahkan, itu hanya bukan bicara tentang cara hidup, tetapi itu bicara tentang perubahan motivasi dari dasar diri yang paling dalam. Itu anugerah yang mengubahkan. Kita sampai kepada part yang terakhir, supaya Bapak Mama jangan capek, saya pun juga tidak capek. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jangan ada, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Perhatikan ayat 10. Ini menjadi poin kunci di poin ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maksud Paulus tulis Efesus ini, dia mau bilang begini. Kamu diselamatkan karena Allah dan kamu tidak pantas sombong. Agenda kamu adalah melakukan pekerjaan baik. Saya pernah eksegese pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang dimaksudkan adalah satu, penginjilan, memberitakan tentang anugerah keselamatan yang telah Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Pekerjaan yang baik yang kedua adalah hidup sebagai contoh dalam mimbar kita masing-masing. Mimbar saya ada di gereja, tapi mimbar Bapak Mama ada di Beden Sayur. Mimbar saya ada di gereja, tapi mimbar Bapak Mama ada di kandang babi. Mimbar saya ada di gereja, tapi mimbar Bapak Mama ada di rumah tangga. Sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai anak. Mimbar di gereja adalah pemberitaan firman Tuhan. Mimbar di rumah adalah kesaksian kehidupan. Bagaimana kita membuktikan bahwa Kristus telah mati oleh dosa-dosa kita, sehingga kita hidup sebagaimana Yesus hidup. Itulah yang disebut pekerjaan baik. Maka hari ini yang pengkhotbah di sini bukan saya saja. Yang pengkhotbah juga Bapak Mama. Bagaimana Bapak Mama cara berkhotbah? Berkhotbahnya lewat kehidupan sehari-hari. Mulut, mata, pikiran, kaki, tangan memancarkan kasih dan kemuliaan Allah. Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, perhatikan. Demi kemurahan Allah, demi anugerah Allah, demi pertolongan Allah, demi kebaikan hati Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Itulah anugerah yang menyelamatkan. Maka kasih, anugerah, pertolongan dan kebaikan Allah diimplementasi dalam Roma 12 ayat 1. Kemurahan Allah membawa orang pada ibadah yang sejati. Anugerah Allah membawa orang pada ibadah yang sejati. Belas kasihan dan kebaikan Allah harus membawa orang pada ibadah yang sejati. Maka ketika orang hidup suka-suka, satu saja, dia sedang amnesia dengan kebaikan Tuhan. Karena apa? Kemurahan Allah selalu mendatangkan motivasi untuk ibadah yang sejati. Ayat terakhir 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati kan untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Perhatikan, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Anugerah Allah, kasih karunia Allah, kebaikan Allah menghasilkan orang-orang yang tidak hidup egois. Ada yang bilang begini, lu makan, beta makan. Lu kasih makan lu rumah sendiri, beta kasih makan beta rumah sendiri. Memang itu menggambarkan tentang manusia yang independen. Betul semua tanggung jawab dan urusan masing-masing. Tetapi jauh daripada itu, Allah mengingatkan kita. Allah mengaruniakan hidupnya untuk kita. Kita pun tidak boleh hidup egois. Makanya kasih, kebaikan, murah hati, semua yang berkaitan dengan memberikan kepada orang lain, sakit kepada daging, tetapi baik untuk nurani. Kasih uang kepada orang, kasih berkat kepada orang enak, tidak enak. Mengampuni orang enak,
tidak enak. Semua yang berkaitan dengan mengorbankan diri untuk kebaikan orang lain tidak enak bagi daging, tetapi selalu mujarab dan enak untuk hati nurani. Kesimpulannya adalah sepanjang sejarah Allah mencintai bertepuk sebelah tangan, tetapi Allah terus menolong dan mengasihi manusia. Manusia ada pada puncak kejahatan, tetapi Allah ada pada puncak kasihnya untuk menolong kita semua. Tercermin dari apa? Yesus yang tidak menganggap kepunyaannya sebagai milik yang dipertahankan, melainkan merendahkan diri, menebus dosa manusia. Apa respon kita? Yang pertama, kasih itu mendidik kita menjadi orang yang baru. Anugerah itu membawa kita termotivasi pada ibadah yang sejati. Dan yang ketiga, anugerah itu membawa kita pada hidup yang tidak egois, tetapi hidup untuk pekerjaan baik, memuliakan Allah, dan untuk kebaikan sesama. Amin. Untuk firman Tuhan.